Hai, aku Alvin Alpian. Aku Grace Kaitlyn. Dan hari ini kita rilis lagu berjudul Memory. Oke, selamat ya buat Kak Alvin ya. Yes. Alvin sama Kak Grace. Thank you. Kalian masih muda-muda loh, tapi aku lihat profiling kalian itu Yeah. kan banyak banget profesinya. Jadi kalau boleh milih sebenarnya itu kalau menyebut kalian tuh lebih nyaman sebagai penyanyi atau apa sih sebenarnya? Kalau aku sebenarnya mungkin karena juga bener gitu ya, banyak banget juga hal yang dikerjain, maksudnya bidang-bidang yang aku kerjain gitu ya. Mungkin lebih ke entertainer slash storyteller mungkin ya, karena kan kita di sini juga ketika kita melahirkan karya ingin bercerita juga gitu lewat karya. Jadi mungkin itu yang aku ingin orang-orang melihat, karena aku merasa di entertainment, di industri ini kayaknya nggak perlu dikotak-kotakin harus jadi musisi aja atau kayak harus jadi aktor aja, tapi kita bisa merambah ke lini bidang yang lain juga gitu. Tuh. Kalau Grace apa nih? Yang lebih nyaman jadi content creator? Wah. Nah, gimana tuh? Sebenarnya aku Coba. setuju sama Calvin yang gak harus mengkotak-kotakan. Cuman kalau aku pribadi untuk sekarang emang aku pengen dikenalnya sebagai penyanyi dulu sih. Fokusnya di situ dulu. Bikin brandingan yang benar. Baru mungkin nanti bakal kemana-mana gitu. Merambah lagi gitu ya. Yes. Oke, ini kalian bukan kakak adik kan? Bukan. bukan. kakak adik. Iya ternyata. Oh itu. Benar. Oke, ini kan kalian lagi ngerilis single baru ya, gitu Yes. kan, judulnya Memory gitu. Ya. Betul. Boleh cerita dong tentang single baru ini? Oke, ya Memory ini sebenarnya secara garis besar ceritanya tuh tentang dua orang yang akhirnya reunian lagi atau kayak bertemu lagi setelah sekian lama. Betul. Dan mereka bisa dibilang merayakan momen-momen atau memori-memori yang udah mereka lalui bersama di masa lalu. Jadi mungkin hal itu yang akhirnya ingin kita sampaikan adalah kita kayaknya perlu deh untuk embrace memories, embrace moment-moments yang mungkin udah lama gitu ya, udah di masa lalu, tapi nggak perlu kita lupain, di embrace aja gitu. Yes. Dari Sama aku, iya sih sama embrace kenangan. Cuman kalau di lagu Memory ini untungnya bukan galau ya. Iya. Jangan galau lagi tolong. Ini lebih mengenang ini ya, kenangan yang emang sweet gitu, yang emang lucu-lucu, detail-detail Hangat. kecil, iya. Lebih kayak gitu sih. Artinya kalau untuk di single ini lebih ke positive vibe ya, maksudnya lebih ke masih ya tadi kan bukan galau ya. Iya. Karena kan kadang kalau misalnya sesuatu yang galau kayak malas banget kan. Benar, Gitu ya. Nangis benar. terus. Dan kayak apa ya, mungkin kayaknya terpatok ketika kita ngebahas tentang masa lalu tuh kayaknya hal-hal yang sedih, kayaknya hal-hal yang galau, hal-hal yang nggak ingin kita ingat lagi gitu kan. Padahal banyak sekali loh momen-momen yang udah kita lewati yang indah sebenarnya, yang sebenarnya tuh hangat untuk diingat-ingat, untuk dikenang gitu, dan melihat seberapa jauh sih sebenarnya kita sudah melangkah gitu. Jadi embrace those memories itu adalah untuk melihat how far you've come now gitu. Tapi kalau untuk di single ini ya, ini kan posisinya sebagai apa sih sebenarnya? Teman, sahabat, pasangan, mantan, atau apa ya? Nah, itu kayaknya bisa diinterpretasikan oleh teman-teman yang mendengar dan melihat music videonya. Jadi kita benar-benar serahin lewat karya ini, kita serahin ke pendengar gitu ya, apa yang menurut mereka bisa dikorelasikan dengan personal pengalaman mereka, dan go ahead gitu. Jadi kita nggak ini pasangan nih atau ini sahabatan yang akhirnya ketemuan lagi, tapi bisa apa ya, mungkin relate dengan orang-orang di luar sana. Betul. Ini minta perspektif aja sih dari Alvin sama Grace nih. Ada dua pilihan misalnya. Representasi dari apa single Memory ini. Kalau dalam posisi ini sebagai mantan pasangan, pandangan kalian seperti apa? Terus satu kalau sebagai sahabat gitu, artinya kan udah lama. Kalau sahabat pasti beda lah, suasana ceria. Tapi kalau sebagai mantan pasti beda. Tapi mungkin masing-masing punya perspektif ya berbeda gitu. Kalau Alvin seperti apa? Kalau Grace seperti apa? Coba Grace dulu berarti. Ya kalau dari mantan ya? Iya. Kayaknya lebih ke galau deh kalau mantan, soalnya kan putus juga kan.
dan mungkin lebih, menurut aku kalau saya udah putus dan gak lama ketemu lagi, kayaknya hal pertama yang diinget tuh kayaknya momen pas putusnya deh, jadi bakal galau. Kalau untuk sahabat, ya lebih ke pisah yang baik-baik gak sih? Yang kayak aku mungkin kayak ada studi ke luar negeri or something like that, yang kayak emang harus pisah dulu sementara. Jadi pas ketemu lagi emang kayak, gila gue kangen banget sama lo, apa kabar? Jadi emang lebih yang manis-manisnya gitu loh. Kalau aku setuju lagi, maksudnya kalau misalkan kita ketemuan lagi bareng mantan atau orang yang di masa lalu gitu ya, pasti momen pertama kali yang keinget adalah putusnya. Tapi menurutku dari situ akhirnya kan kita bisa mengenang hal-hal yang indah yang pernah kita lewatin bareng gitu. Maksudnya momen-momen simple mungkin yang kayak pada saat itu ya udah jadi statute of limitations aja gitu, tapi sekarang ketika diingat-ingat lagi, dulu tuh kita seru banget ya pas let's say ke museum date atau kayak dulu kita jalan-jalan ke sini pas kamu ke Sandung apa segala macam. Jadi hal-hal seperti itu kan sebenarnya ketika kita looking back lagi menjadi momen-momen yang indah ya, momen-momen yang hangat dan bisa jadi mungkin pertemuan yang akhirnya berkesan gitu. Dan kalau misalkan sama sahabat pastinya beda ya. Maksudnya kita let's say udah nggak kontekan berapa lama gitu. Jadi teman kan sekarang ada tuh yang di low maintenance friendship. Yang dimana kayak kita nggak perlu kontekan terus, tapi once kita ketemu, gila gue tuh sempat gini. Jadi kita cerita tentang masa-masa yang kita nggak pernah ketemu, gue ngelewatin ini, lo ngelewatin ini, jadinya catch up gitu. Kayaknya gitu sih menurut aku dari perspektifku. Lebih enak jadi mantan atau sahabatmu ya? Itu dipikirkanlah secara logika. Oke, nah di single memory ini ya, ini kan lagu dari kalian kah yang menulis atau siapa mungkin bisa cerita? Lagu ini ditulisnya sama Kak Reza Hussein. Yes. Jadi kita sebenarnya kalau dari lirik belum ada kontribusi ya. Cuman kalau untuk mungkin kayak beberapa improvisasi, nada atau kayak ini mau dibawa kemana vibes-nya, itu memang kita ada brainstorming bareng-bareng. Sempat pas workshop pertama kali. Gitu. Terus juga bahkan ending penutup outro lagunya gitu ya, yang pas memory tentangmu. Nah itu kan itu kita tuh kita brainstorm enaknya dibikinnya apa ya untuk outro-nya gitu. Karena awalnya tuh kalau nggak salah kayak fade out aja ya, atau gimana ya nggak sih? Kalau nggak salah kayak fade out aja, tapi gimana caranya kita bikin ada closing statement aja nih di lagunya. Akhirnya kita tulislah kalimat akhirnya itu. Jadi ya kita membawakan karya dari Kak Reza Hussein dan kita mentranslatekan dengan cara kita berdua dan dibantu dengan roommate project juga gitu. Berarti kalau untuk lirik kalian menyerahkan aja sama yang nulis ya? Iya. Ya, misalnya kan bisa juga ya ketika kamu baca gitu kan liriknya kayak nggak gini banget deh. Bisa diganti nggak sih yang ini bagian ini gitu? Atau gimana nih waktu pas proses produksi? Kayaknya kita nggak ganti lirik, paling nambahin aja yang di outro itu dan mungkin pembagiannya aja sih. Pembagian, part ini part aku nih, part ini part Grace gitu. Jadinya makanya kenapa verse-nya itu ada verse 1, verse 2 baru chorus gitu ya. Jadi kesannya kayak ini obrolan, ini conversation. Ini bukan yang kayak sekedar ya udah duet kayak ini part gue ini part lo nanti lo timbalin apa segala macam, enggak, tapi kita buat seakan-akan ini conversation, kita lagi ngobrol. Di lirik verse 1 dan verse 2-nya tuh dibikin seperti itu tektokannya gitu. Jadi ya paling itunya sih, kita nggak rombak secara lirik gitu sih. Berapa lama ya untuk dari awal gitu sampai akhir produksi, atau mungkin ada MV-nya juga, berapa lama ya? Gak lama sih, karena kita juga bukan yang kayak langsung dibabat 5 hari kelar semua, cuman yang kayak sehari gitu. Cuma kayak ditotalin dari workshop tuh sehari, recording sehari, MV sehari.
3 hari. Jadi 3 hari, tapi kayak lengkapnya lumayan panjang Iya. loh. Ada jedanya dulu ya. Jedanya lumayan panjang. Iya. Jadi kalau diruntut-runtutin, kalau dihitung sama jedanya berapa lama ya? 2 bulan. Kayak selama itu lah. Kayaknya lumayan lama ya selama itu sih. Oh iya. Kayak lumayan deh. Aku nggak ingat lagi. Nggak ingat detailsnya, tapi kayaknya 2 bulanan lah kalau misalkan dihitung sama jedanya ya. Kalau dari kalian target dari single baru ini apa sih sebenarnya? Targetnya kayak target audiensnya gitu. Ya, kalau target audiensnya mungkin ya pastinya ke segala kalangan sih kita pengennya gitu. Karena lagu ini kan seperti yang aku dan Grace bilang tadi juga, kalau ini tergantung interpretasi pengalaman dari pendengarnya. Jadi bisa dikorelasikan dengan pengalaman pribadi, entah ini tentang pasangan, entah ini tentang mantan, atau kayak sahabat yang udah lama nggak ketemu, atau mungkin tentang I don't know, momen-momen yang udah pernah dilewatin gitu ya. Jadi aku rasa lagu ini tuh bisa relate dengan banyak kalangan juga sih. Nggak harus Gen Z, nggak harus milenial, tapi mungkin ya semua kalangan dari muda dan juga yang sudah dewasa gitu. Kalau Grace apa? Kalau dari aku sama sebenarnya overall, cuman aku berharap targetnya ya di lagu ini orang-orang bisa paham akan pesan-pesannya dari music videonya juga, karena kan emang itu menurut aku cukup jelas ya story-nya. Ya aku harap mereka bisa suka juga, bisa enjoy, bisa ikutan happy Bisa ya. sing along. Iya, ikutan salting gitu. Jadi kayak Yeah. enjoy aja.